Alhamdulilladzi amarana bil jama'ati wal jam'iyyah wa nahana 'an tafruqi wal firqah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu 'adada. Yahsabu anna malahu akhradah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattanu 'alal afidah innaha 'alim musadah fi 'amadin mumaddadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan peluang yang sangat baik ini, kesempatan yang masih diberikan Allah SWT ini mampu kita manfaatkan secara maksimal untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita dan untuk selalu berorientasi kepada tujuan hidup kita yang sungguhnya, itu untuk mendapatkan mardhatillah, keridhaan Allah SWT. Kita harus selalu dalam keadaan sadar bahwa kematian itu suatu yang sangat misterius. Kita tidak bisa memprediksi kapan, di mana, dan bagaimana cara kita dipanggil oleh Allah SWT. Beberapa pelajaran penting terakhir ini kita sudah lihat betapa tanpa diduga terjadi bencana secara beruntun, yang itu adalah merupakan suatu yang barangkali mau'izah yang besar. Tidak ada yang menduga bahwa orang beberapa hari yang lalu pergi berlibur ke Anyar, kemudian ternyata disitulah akhir kehidupannya. Ada yang Allah selamatkan, ada yang Allah pelihara, dan ada yang Allah di sana telah Allah tentukan ajalnya. Kita barangkali tidak bisa memprediksi dan tidak bisa memastikan kapan dan di mana dan bagaimana cara, itu adalah merupakan hak Allah SWT. Tapi yang pasti adalah bahwa kita tentu semua punya keinginan mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan akhir hidup yang baik. Nah, untuk mendapatkan akhir hidup baik tentu kita harus hidup secara baik. Untuk mati secara Islam tentu kita hidup secara Islam. Tidak mungkin kita hidup dengan budaya-budaya jahiliyah kemudian kita mengharapkan mati dengan Islam. Kalau Allah SWT memanggil kita, ya alladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu jadi muslim. Artinya apa? Bahwa untuk mati sebagai muslim itu kita harus hidup secara Islam. Kalau kita hidup bukan secara Islam lalu mengharapkan mati secara Islam, itu suatu yang hal yang mustahil. Sedang Jumat berbahagia, pada khutbah hari ini saya ingin bersama kita ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, kita tentu ingin lebih baik ke depan. Kita tinggalkan tahun 2000 plus ini dengan semua catatan-catatannya, dan tentu kita harus mencoba melihat sesuatu yang sangat perlu kita perbaiki dan kita rubah. Apalagi sebagai bangsa kita akan menghadapi satu program yang luar biasa. Kita akan bersama-sama sesuai dengan kewajiban kita dan hak kita sebagai bangsa. Kita dengan sistem demokrasi kita akan memilih siapa yang akan jadi pemimpin kita. Tapi satu hal yang bagi saya dan bagi Mubalik sebetulnya obsesi yang luar biasa, kerisauan kita adalah bahwa hari ini banyak orang secara tidak sadar mereka setiap hari memproduksi dosa yang luar biasa. Mereka punya mesin-mesin pencetak dosa yang luar biasa. Katakanlah gadget HP yang dia miliki setiap hari membantu dia untuk melakukan ya dosa yang luar biasa. Yang saya katakan itu adalah, kita lihat ya, saya sebagai mubalik dan mungkin mubalik yang lain risau ketika kita membaca media sosial yang penuh dengan cacian, yang penuh dengan celaan, ghibah, kemudian juga hamazat, isu-isu negatif, provokasi-provokasi yang semuanya itu kalau kita lihat berujung kepada apa? Rusaknya persoalan kita, rusaknya persoalan kita baik sebagai umat, sebagai bangsa, yang semua itu akan melemahkan kita, menjadikan bangsa kita ini menjadi lemah, jadi umat yang mayoritas menjadi lemah.
Oleh karena itu saya barangkali pada hari ini ingin mengingatkan kita pada surah yang pendek saja yang kemudian kita sering dengar dari imam, yaitu surah Humazah. Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail atau syadidul azab, azab yang bersangatan yang Allah berikan kepada humazah, al-lumazah. Orang yang suka melakukan humazah, mengumpat dan mencaci. Humazah dan lumazah itu adalah, ada yang mengatakan humazah itu yang berhadapan, kemudian lumazah itu yang apa? Yang kemudian yang berjauhan. Tapi intinya adalah bahwa humazah itu, hamazah itu isu negatif. Ini kemudian kalau kita lihat dalam tafsir, turunnya surah ini berkenaan dengan strategi orang-orang Quraisy, elit-elit Quraisy, kafir-kafir Quraisy seperti katakanlah Akhnas bin Suraik atau Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya, yang pada waktu itu ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, karena kebenciannya kepada Islam, kan ketidaksukaannya kepada dakwah, mereka melakukan hamazat, mereka melakukan humazah, lumazah, selalu mencoba membangun stigma negatif terhadap Rasulullah SAW. Mereka tidak saja membicarakan konten dakwahnya, tapi mereka selalu mencoba menyasar privasi Rasulullah, merusak privasi Rasulullah. Katakan Rasulullah itu orang yang punah, Rasulullah SAW itu orang yang gagal, Rasulullah itu majnun dan macam-macam. Semua itu mereka lakukan. Itu tidak lain hanyalah karena mereka tidak suka kepada dakwah Rasulullah SAW. Karena menurut mereka ketika dakwah ini berhasil, mereka akan mengalami kegagalan. Mereka selama ini menjadikan Ka'bah itu sebagai pundi-pundi dirham dan dinar mereka. Karena Ka'bah itu sudah menjadi destinasi wisata secara internasional. Asia Tengah dan Afrika waktu itu sudah semua, sejak zaman Ibrahim itu Ka'bah sudah dijadikan sebagai tempat ziarah dari seluruh dunia. Oleh karena itu ketika mereka mendengar Rasulullah SAW mendakwahkan akidah tauhid, membersihkan tauhid, kemudian merasa khawatir. Mereka khawatir kalau nanti penguasaan Ka'bah ini sudah akan berpindah kepada Rasulullah dan orang-orang Islam. Oleh karena itu mereka melakukan hamazat, mereka membangun stigma negatif, melakukan isu-isu negatif. Yang intinya adalah mereka tidak suka dakwah, karena menurut mereka dakwah sama Rasulullah itu nanti akan mengancam eksistensi mereka sebagai pemuka-pemuka Quraisy, yang di situ adalah survival mereka, kesuksesan mereka, ekonomi mereka. Karena bagaimanapun kita tahu Ka'bah dan Mekah itu merupakan kota transit dari utara ke selatan, di mana juga sumber air yang menjadi kota transit orang di sana, merupakan sumber kekayaan luar biasa. Sedang Jumat yang berbahagia, inilah yang sebetulnya sejarah. Jadi kalau kita baca sejarah hamazat itu, isu-isu negatif, hoax dan macam-macam itu sebetulnya provokasi, itu dimulai oleh orang-orang kafir. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak suka, yang ingin menghancurkan reputasi seorang, yang hancurkan reputasi seorang. Dia mencoba melakukan bagaimana supaya orang itu rusak, kemudian dibuat fitnah, dibuat macam-macam. Ini luar biasa kita lihat. Nah, kenapa? Karena mereka paradigma mereka bisa menjaga, mengabadikan, mempertahankan kesuksesan mereka, kehebatan mereka itu dengan harta. Sehingga Allah SWT setelah itu mengatakan alladzi jama'a amalan wa adada. Mereka yang melakukan hamazat itu, lumazah itu, orang-orang yang kerjanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka itu para pengusaha. Mereka itu adalah orang-orang yang sukses. Mereka itu kerjaan jama'a amalan wa adada. Yang menjadi pikiran mereka, tujuan mereka hanya bagaimana mereka sukses mengumpulkan harta. Kemudian yahsabu annama lahu akhladah. Mereka merasa dengan harta itu mereka akan kekal, mereka akan mampu mempertahankan kedikdayaan mereka, kehebatan mereka. Tapi Allah katakan kalla, tidak begitu, tidak seperti itu. La yumbadzanna fil hutamah. Sungguh mereka akan dilemparkan ke neraka hutamah. Wa ma neraka hutamah? Apa neraka hutamah itu? Neraka hutamah itu narullahil muqadah. Neraka Allah yang dinyalakan bagi para humadzat, bagi para lumadzah. Orang-orang yang suka menebar isu-isu bohong, suka menebarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang suka menjatuhkan, yang suka membangun stigma negatif pribadi privasi seseorang, maka Allah sediakan neraka utama. Apa neraka yang dinyalakan?
allati tattulu ala afidah, yang nyala apinya itu sampai ke hatinya. Innaha alaihim musadah, sungguhnya neraka utama itu ada bilik yang sangat dalam sekali. Sebuah kamar, yang kamar itu dalam kamar yang sangat dalam sekali. Mereka tidak akan mampu keluar. Mereka bisa keluar satu kamar dan akan tertutup dengan kamar yang lainnya. Tidak itu saja. Innaha alaihim fi amadin mudadah. Walaupun mereka mampu keluar, tapi mereka sudah jaga, tergantung di tiang-tiang yang kuat dan tinggi. Inilah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka menebar isu-isu negatif, orang-orang yang suka melakukan provokasi, orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, yang santun, yang menyangkut privasi, yang menyebarkan aib seseorang hanya untuk menjatuhkan reputasi seseorang, untuk merusak seseorang. Sidang Jumat yang berbahagia, kita harus mampu membedakan hal yang privasi dengan hal yang menyangkut kebijakan yang ada kaitan dengan kepentingan publik. Kita harus memelihara hal-hal yang menyangkut privasi, aib seseorang harus kita jaga. Rasulullah mengingatkan kita, barang siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan tutup aibnya. Ini kita harus bedakan. Dan kita melihat sekarang ya bagaimana bertebaran setiap hari. Coba bayangkan sidang Jumat berbahagia, kalau kita ghibah seseorang, misalnya dengan lisan kita, mungkin perkembangannya menurut dari hitung. Tapi kalau kita menghibah orang melalui media sosial, melalui HP, itu barangkali mungkin satu hari akan berkembang menjadi puluhan ribu, jutaan, yang jejak digitalnya nggak mungkin lagi dihapus. Coba bayangkan, ketika kita ghibah seorang, maka HP kita itu akan meluncur demikian cepat, dan setiap detik akan melahirkan dan mendatangkan, menambah pundi-pundi dosa kita. Bagaimana kita meminta ampun kepada Allah SWT? Oleh karena itu, para mubaligh, para khatib, para pimpinan Muhammadiyah harus menjadi penjaga moral, revolusi moral bangsa ini. Kita jangan ikut-ikut dalam itu. Kita perlu memberikan bimbingan, perlu memberikan panduan, memberikan fatwa terhadap hal-hal yang menyangkut masalah politik. Tetapi tentu kita tidak perlu ikut campur dalam hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Jumat yang berbahagia, hal-hal yang menyangkut kebijakan publik, katakan itu merupakan koreksi dan macam-macam, boleh, silakan. Katakan itu dalam rangka kalimatul haq yang jair, tapi bagaimanapun itu tentu dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang baik. Karena perbedaan pendapat dan pandangan apapun harus dikomunikasikan dengan cara yang baik. Karena itu juga cara dakwah yang oleh Allah SWT dikatakan wajadilhum billati ahsan. Tidak ada perlu sebenarnya pertengkaran di antara kita. Semua sesuatu perlu kita komunikasikan dengan baik dan benar. Kita perlu tahu bahwa umat Islam yang merusak ini hari ini menjadi sasaran untuk selalu diadu domba, selalu diprovokasi. Tujuannya apa? Agar kita jadi lemah. Ketika umat Islam lemah, artinya apa? Bangsa ini lemah. Ketika bangsa ini lemah, bangsa ini akan dengan mudah akan dikuasai oleh pihak-pihak lain yang mau cari keuntungan di negeri ini. Oleh karena itu sidang Jumat berbahagia, mari kita berhenti untuk ikut serta ambil bahagian dalam ghibah-ghibah, dalam hamadat-hamadat, provokasi-provokasi yang tidak baik dan tidak benar, yang akan merusak dan mendatangkan dosa-dosa yang sangat luar biasa kepada kita, dan sekaligus juga akan merusak bangsa kita ini. Allah SWT mengingatkan kita agar kita selalu menjaga persatuan kesatuan kita, menjaga ukhuwah Islamiyah kita, dan kita dilarang oleh Allah SWT untuk banyak berprasangka, untuk tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, untuk ghibah, untuk mengekspos aib saudara kita di tengah publik, karena hal itu sama saja kata Allah dengan makhluk-makhluk pemakan bangkai yang sungguhnya itu adalah makhluk yang sangat hina, dan itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ila al-absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa inna hadrun usikum wa iyyakum faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin
lilladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Dan jemaat yang berbahagia, saya masih perlu mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua tentang warning Allah kepada kita demi asar, demi waktu yang sangat misterius, yang kita nggak tahu berapa lama lagi kita akan hidup dan berikan Allah kesempatan untuk hidup. Apakah ini waktu injury time, 3 menit terakhir yang Allah berikan kepada kita? Jangan-jangan mungkin setelah ini keluar kita dipanggil Israel, mungkin bulan depan, ya mungkin kita tidak tahu lah. Jangan kita menganggap, wah saya masih muda, masih ada umur 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, tentu. Malah kita lihat sekarang malaikat Israel juga suka yang muda-muda. Jangan merasa muda, saya masih panjang umur. Malah yang tua-tua juga seperti Mahathir Muhammad masih hidup. Banyak yang tua-tua masih hidup. Artinya apa? Setiap kita tanpa kecuali kita harus melihat waktu ke depan adalah waktu yang sangat pendek, seperti waktu asar. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Sungguhnya manusia itu rugi kata Allah, kecuali orang yang beriman, beramal saleh dan bertausiah dengan kebenaran dan bertausiah dengan kesabaran. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang pandai memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hanya satu yang Allah minta kepada kita, yaitu untuk melakukan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup itu untuk apa? Allah ingin menguji siapa yang terbaik amalnya, bukan aktsaru amala tapi ahsanu amala. Ibadallah, innahum tawassaluna ala nabiyyi wal ladina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berilah kepada kami kebenaran-kebenarannya dan berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk selalu mampu menegakkan, memperjuangkan kebenaran itu. Ya Allah, berikan pula kepada kami batinnya kebatilan itu dan berikanlah kami kemampuan ya Allah untuk menjauhkan diri kami dari segala yang batil itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.